yang terpenting ya masyarakat itu kan bisa berkembang, bisa makan. Kenapa sih artinya undang-undang yang mungkin menurut mereka tuh ya harus diterapkan di masyarakat, tapi masyarakat kalau nggak bisa makan, masa nggak bisa, artinya di situ ada solusi, ada kebijakan. Mungkin kalau saya hanya seperti itu menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya dulur-dulur Tramigasi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya warga Tramigasi yang ada di seputaran SP5 Desa Salimbatu. Nah, di kesempatan sore hari ini kami berjalan-jalan di ujung jalur 1 yang kemarin sempat kami dokumentasikan lewat video yang lain, masih sebatas di waktu pintu gerbang. Ini kami sudah di ujung jalur 1 lama. Nah, untuk ternyata dengan kondisi di poros maupun di dalam tidak ada bedanya ya kawan. Artinya memang kondisi SP5 yang saat ini yang mungkin digaung-gaungkan di media itu katanya sih sangat potensi dan lain-lain, sangat indah, bersih. Kami memang membuat dokumentasi ini juga ada sisi kurangnya, ada sisi lebihnya. Artinya kita menyampaikan apa adanya bahwa kondisi di SP5 itu seperti ini ya. Masih juga banyak lahan-lahan yang terbengkelai, belum ditempati atau tidak digarap sama pemiliknya. Mungkin itu alasannya macam-macam. Artinya kita tidak mau tahu alasannya apa, masyarakat seperti itu. Itu nanti kita juga menjaga etika bersama. Biar artinya nanti kalau pihak-pihak terkait yang menyurvei sendirian bagaimana sih kondisi SP5 sebenarnya. Oke, kebetulan kami tadi meluncur ke jalur 1. Ada sesuatu tanaman yang menurut saya itu juga mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena untuk di kawasan Tramigasi itu dari awal diprogramkan mungkin mulai dari SP1 sana ya mungkin sih, yang posisinya ada di Kabupaten Bulungan itu, kalau menurut informasi hampir di wilayah Tramigasi itu ada program yang namanya food estate. Nah, itu kalau nggak salah food estate itu adalah ketahanan pangan Kabupaten Bulungan, seperti itu. Nah, tapi memang faktanya kalau kami rasakan sendiri di SP5 itu untuk program food estate memang belum bisa berjalan semestinya yang digaung-gaungkan pemerintah. Nah, apa sih alasannya? Itu saya kembalikan ke pemerintah. Antara masyarakat, kok yang namanya food estate tidak bisa jalan di SP5 seperti itu ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada salah satu instansi dinas mungkin pertanian, pemerintah kabupaten yang melihat video saya ini bisa menganalisa apa sih penyebabnya kok yang namanya program food estate, padahal ini tujuannya untuk penyangga pangan Kabupaten Bulungan khususnya, dan mungkin bisa ke Kaltara kok belum bisa jalan ya. Nanti mungkin tanaman yang sangat mengejutkan bagi saya ini, karena untuk tanaman ini jelas-jelas ceritanya sih kalau sudah diprogramkan food estate itu tidak boleh ditanam. Nanti kami akan tunjukkan secara langsung tanaman apa. Baik, ikuti. Sebenarnya di SP5 ini kalau ditanami sih, maksudnya tanami buah tahunan itu memang cukup bagus ya. Ini gue lihat ada pohon duku, pohon durian, pohon kelapa yang sangat potensi. Seperti itu ya kawan. Mudah-mudahan di SP5 ini lahan-lahan yang kosong segera tergarap. Pemerintah selalu harus bergandeng tangan dengan masyarakat. Nah, yang mungkin pada kesempatan di tahun-tahun ini belum sempat menggarap sepenuhnya, itu paling tidak pemerintah harus tahu penyebabnya, seperti itu. Oke, inilah salah satu
tanaman yang sempat kami sebutkan di depan tadi, tanaman yang mungkin kalau di program food estate wilayah transmigrasi ini sangat-sangat dilarang. Itu ceritanya dulu sih, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, ini dia akan kami tunjukkan. Nah, ini adalah salah satu tanaman sawit yang untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa masyarakat yang sudah, kalau kami survei di lapangan, sudah minat bahwa untuk lahan transmigrasi ini sebagian mau menanam sawit secara pribadi. Jadi seperti itu ya, perlu kami sampaikan. Memang dengan kondisi alam atau cuaca yang ada di lokasi transmigrasi ini, tentunya kalau ditanami perkebunan buah sawit ini sangat bagus ya. Ini masih sebatas yang kami tunjukkan ini, yang masih artinya di bedeng ya, ini kalau bahasa kerennya di bedeng. Nanti ini mungkin sebenarnya ini kemungkinan sih sudah bisa ditanam di lahan yang disiapkan. Ini masih di bedeng di depan rumah ya ini. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan mungkin dokumentasi yang mungkin kami videokan di sore hari ini artinya bisa menjadi pertimbangan pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini salah satu rumahnya yang punya bibit sawit ini. Ini memang cukup, kalau sempat kami hitung-hitung tadi itu untuk 1 hektarnya ini cukup ya mungkin ini untuk ditanam. Nah, sebenarnya ini bercerita dengan aturan atau undang-undang yang namanya food estate. Katanya dulu kalau sudah diprogramkan itu memang untuk beralih fungsi ke perkebunan lah, artinya itu kelapa sawit kah, mungkin karet, mungkin kakao dan lain-lain yang sifatnya memang perkebunan, itu harus melalui proses, itu ceritanya sih. Tapi kami juga mematuhi aturan-aturan seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita melihat dengan kondisi saya ikut transmigrasi yang ada di UPT SP5 ini sudah berjalan 11 tahun, dengan mungkin mengharap program food estate sampai saat ini memang belum kelihatan signifikan perekonomian warga transmigrasi yang ada di SP5 dan sekitarnya. Karena apa? Penyebabnya adalah untuk program-program yang selama ini bisa menghidupi petani transmigrasi itu sendiri itu sifatnya mandiri ya, artinya mandiri, tidak mengikuti program pemerintah sepenuhnya. Ya contoh saya lah, itu kami dari pertama start itu mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun waktu saya kan pulang ya. Sehabis itu saya sih jarang mengikuti yang namanya program tanam padi, pajale jagung, karena saya fokus untuk berkebun buah ya. Artinya selama ini yang buat saya bisa beli beras itu dari hasil tanaman kebun belimbing. Jadi bukannya saya mengatakan program dari pemerintah itu jelek, tidak bagus, bukan. Artinya memang untuk di SP5 ini belum mengena ya. Ya penyebabnya biar pemerintah nanti yang mencari tahu ke lapangan. Nah di sisi lain pernah sih saya menawarkan, ya mungkin kelemahan dari mereka-mereka yang mungkin pada saat itu punya kepentingan atau gimana. Karena saya pernah menawarkan bahwa yang artinya sepinter apapun, sepandai apapun petani itu punya karya. Ya contohnya lah saya. Itu pernah saya tawarkan, ada juga teman saya yang punya perkebunan lain. Kalau saya sih tetap fokus ke buah belimbing. Ada teman saya yang menanam jeruk waktu itu. Nah, ya saya tanyakan sih dari dinas, waktu itu dari pegawai dinas pertanian, waktu ada acara di SP5 yaitu untuk panen bersama, walaupun itu cuma beberapa hektar aja, itu secara simbolis didatangi dari pemerintah setempat. Nah waktu itu saya cuma menanyakan, Pak, kebetulan di SP5 itu sebenarnya banyak sih petani-petani yang berpotensi, yang artinya mandiri lah. Ada yang menanam belimbing, ada yang menanam jeruk, ada yang menanam jambu kristal, mungkin juga seperti buah naga.
kenapa yang semacam itu sudah berjalan, enggak pernah sih pemerintah itu menyentuh atau membina. Saya waktu itu menanyakan seperti itu. Jadi mereka tuh punya argumentasi sendiri, jawaban sendiri bahwa program yang bukan program dari pemerintah itu memang sulit untuk dikondisikan, seperti itu jawabannya. Nah, alasannya apa, Pak? Aku tanya kembali. Alasnya kalau tanaman itu kan bukan tanaman ketahanan pangan ya. Padahal itu yang terpenting kalau saya itu yang artinya masyarakat nanti kan yang terpenting ya masyarakat itu kan bisa berkembang, bisa makan. Kenapa sih artinya undang-undang yang mungkin menurut mereka tuh ya harus diterapkan di masyarakat, tapi masyarakat kalau nggak bisa makan, masa nggak bisa. Artinya di situ ada solusi, ada kebijakan. Mungkin kalau saya hanya seperti itu menilai. Tapi nanti lebih akuratnya, lebih jelasnya bukan saya saja ini yang ngomong. Kami nanti akan menemui beberapa warga yang pada saat ini memang belum masalah pertanian belum bisa menyentuh sama sekali untuk yang namanya mengikuti program food estate. Nah, mungkin kalau nanti saya ketemu beberapa masyarakat akan saya tanyakan kenapa kok di SP5 ini sudah ada sih tanda-tanda dimulainya masyarakat itu mau menanam pohon sawit walaupun belum 100%. Oke, kami akan mungkin nongkrong di pinggir jalan poros sana, akan istilahnya menemui salah satu atau dua warga bagaimana sih reaksi pendapat masyarakat kalau di SP5 ini dikembangkan tanaman sawit. Monggo ikuti perjalanan kami terus di sore hari ini, semoga bermanfaat.